Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, di mana pada subuh ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu pada subuh hari ini kita masih berkumpul dengan penuh hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita mengucapkan pada subuh ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat dan salam marilah kita junjungkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam menjadi umat yang terarah. Umat Islam menjadi umat yang paling sebaik-baik umat karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita berselawat bareng-bareng pada subuh hari ini. Semoga kelak nanti di akhirat akan menjadi sahabat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, yang terhormat kepada Ustaz Asrofan dan yang terhormat kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Manaf yang insyaallah berbahagia. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya akan memandu kajian subuh pada hari ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, materi yang disampaikan oleh Ustaz Asrofan, dan yang ketiga, pertanyaan, dan yang keempat, menutup dan doa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar berkah kajian kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk agenda yang kedua, yaitu materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Asrofan. Waktu dan tempat yang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih dibangunkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, atau Bapak Ibu jamaah semuanya ini membayangkan ketika Allah tidak membangunkan jamaah subuh ini, kira-kira apa yang terjadi? Maka masjid ini tidak ada yang berjamaah. Maka alhamdulillah kita semuanya masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, bahwa Allah masih memperjalankan kita dari rumah menuju ke masjid atau rumah Allah ini. Maka ini menjadi sebuah kesyukuran kita kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah, dan kita dapat memperbanyak atau menumpuk amal ibadah serta amal soleh di dalam kehidupan kita, di mana semua yang kita lakukan itu harapannya adalah mudah-mudahan menjadi bekal kita besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Amin. Salawat dan juga salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, yang telah memberikan petunjuk-petunjuk kehidupan untuk kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kuliah subuh kali ini kami ingin memberikan sebuah tema, yakni membangun iman untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tema ini kita sampaikan pada pagi hari ini? Karena bagaimanapun bahwa iman atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sebuah fondasi atau menjadi sebuah dasar daripada keislaman yang kita anut. Maka iman menjadi sesuatu yang sangat penting untuk ada di dalam diri sebagai seorang muslim, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan ridhonya kepada kita, atau sehingga Allah kemudian mencintai kita. Maka apa yang diinginkan oleh manusia atau hamba-hamba Allah itu kemudian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian kita bertanya kepada Bapak Ibu semuanya ini atau jamaah sholat subuh pada pagi hari ini, kira-kira apa keinginan Bapak Ibu untuk atau dalam mengarungi kehidupan dunia ini? Kenapa kata Bapak Ibu? Kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, dan lain sebagainya. Pengen berat Bapak Ibu? Pengen menjadi orang yang sukses, pengen menjadi orang yang bahagia, pengen menjadi orang yang selamat, pengen menjadi orang yang hidupnya tentram, pengen. Jadi kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, ayat ini Bapak Ibu memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita semuanya ini dikategorikan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Dan mereka mau beramal soleh, artinya melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sholat, di antaranya adalah silaturahim, di antaranya adalah thalabul ilmu. Maka firman Allah, mereka itulah penghuni surga. Maka mudah-mudahan dan masuk ini ya, semuanya yang di dalam maupun di luar masjid, mudah-mudahan mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga. Amin. Atau mereka termasuk penghuni surga. Jadi tidak hanya sekedar dimasukkan, tetapi sudah menjadi penghuni surga. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka kekal di dalamnya. Maka ini adalah sungguh sangat, ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kita yang pada pagi hari ini berkumpul di masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian bertolakul ilmu. Apa sih pentingnya iman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haddatsana Ahmad ibnu Yunus wa Musa ibnu Ismail qala haddatsana Ibrahim min Sa'd qala haddatsana Ibnu Shihab an Sa'id bin Al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal faqala imanun billahi wa rasulihi. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ini langsung pada matan hadisnya saja ya. Jadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, ayyul amali afdal. Jadi perbuatan apa yang lebih utama atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian Rasulullah menjawab, imanun billahi wa rasulihi, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Maka pertanyaannya, Bapak Ibu, sudahkah kita ini beriman kepada Allah? Sudahkah kita ini beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sampai nomor berapa, Bu? Oke. Ya, mudah-mudahan kita sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena memang ada indikator keimanan seseorang ya. Atau bahwa iman itu ada perangkat-perangkat yang harus melekat di dalam diri seorang mukmin. Jadi ada perangkat-perangkat yang memang itu harus ada di dalam diri seorang mukmin. Kita apa, Bu? Kita apa? Perangkat
yang harus ada di dalam diri seorang mukmin, atau apa yang menjadi ciri-ciri seorang mukmin? Karena kalau di dalam hadis itu kan disebutkan bahwa cabang daripada iman ya, itu ada sekitar 60 sampai dengan 70. Nah itulah yang termasuk ciri-ciri atau perangkat-perangkat di dalam keimanan seseorang, atau seseorang itu dinyatakan iman ketika ada perangkat-perangkat itu yang melekat di dalam diri seorang manusia atau seorang mukmin. Lalu begitu tentang kata satu syukur orang yang sudah sering disebutkan syukur itu jadi salah satu perangkat atau sesuatu yang harus ada di dalam diri seorang mukmin. Maka seorang mukmin itu harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah bagaimana kemudian kalau ada seorang mukmin yang tidak bersyukur? Maka keimanannya itu perlu dipertanyakan. Atau sejauh mana keimanan seseorang itu yang bahwa dirinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa di dalam sebuah keimanan itu Bapak Ibu ada tingkatan-tingkatan keimanan seseorang. Ada seorang mukmin yang hanya sedikit disinggung kemudian marah, ada. Kira betul? Banyak. Lah ini bagaimana kalau seorang mukmin hanya disinggung begitu saja kemudian langsung marah semuanya? Tidak adakah di sana atau di dalam diri seorang mukmin itu pengendali agar ia tetap menjaga keimanannya? Maka ini penting Bapak Ibu. Jadi bahwa salah satu perangkat yang harus ada di dalam diri seorang mukmin adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada pertemuan yang lalu disampaikan oleh Ustaz Jazuli ya, bahwa di dalam diri seorang mukmin itu harus ada sifat sabar. Maka disyukuri, disabari, kemudian diobati. Bahwa seorang mukmin itu harus ada kebiasaan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu semuanya sudah melakukan itu. Artinya bertaubat kepada Allah. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan istighfar panjenengan kepada Allah itu secara tidak langsung bahwa panjenengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah meminta ampun. Unsur dari taubat itu kan salah satunya meminta ampun. Maka ketika Bapak Ibu sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Bapak Ibu ini sudah termasuk ya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW yang pertama dinyatakan adalah imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Iman ini kalau kemudian nanti kita jabarkan, maka sungguh sangat amat panjang sekali. Maka insya Allah akan kita sampaikan di beberapa waktu yang akan datang. Kemudian dikatakan atau ditanyakan oleh sahabat itu summa madza. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Perbuatan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah iman? Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Jadi yang kedua adalah jihad fi sabilillah. Mahwal jihad, apa itu jihad? Ya. Jihad itu adalah perbuatan seorang hamba dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya definisi jihad, Bapak Ibu memang banyak ya. Banyak orang akan mendefinisikan
apa itu jihad. Tetapi di dalam kesempatan ini kita cukup menyampaikan sesuatu yang sederhana. Apa itu jihad? Jihad adalah perbuatan seorang hamba atau seorang mukmin, seorang muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk sholat subuh ini kira-kira boleh dikatakan atau bisa dikatakan jihad atau tidak, Bapak Ibu? Jihad. Karena ternyata membutuhkan apa? Membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, ya. Kalau perlu membutuhkan harta untuk berinfak dan bersedekah. Maka ini bisa dikatakan jihad. Kemudian tolabul ilmi, ya. Jadi keadaan kita saat ini itu termasuk dikatakan jihad atau bukan? Insya Allah juga dikatakan jihad. Atau kalau secara umum Bapak Ibu sering kita dapati di dalam sebuah ayat itu al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Itu juga menjadi salah satu jihad yang dilakukan oleh seorang muslim, mengajak kepada kebaikan. Bapak, Ibu, adik, ayo kita sholat berjamaah. Bapak, Ibu, adik, ayo kita bertolabul ilmi. Bapak, Ibu, ayo kita bersilaturahmi, dan seterusnya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Jadi bahwa perbuatan yang kita lakukan itu semuanya adalah dalam konteks untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ila summa mada. Kemudian masih ditanyakan lagi oleh sahabat itu, ya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Ternyata salah satu ciri seseorang itu tidak akan pernah puas dengan hanya satu rizki. Itu Bapak Ibu. Jadi cukup boten dengan hanya diberikan makan dan minum. Mungkin tidak diberikan kendaraan, gitu ya. Hanya diberikan oleh Allah makan dan minum cukup boten. Kalau diberikan kendaraan masih ingin yang lain atau tidak? Diberikan rumah yang baik masih ingin yang lain atau tidak? Ya, ternyata itu digambarkan oleh ya hamba-hamba Allah yang sebelum kita. Tetapi dalam konteks ini adalah terkait dengan ilmu atau pertanyaan-pertanyaan. Ternyata pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah itu tidak hanya cukup satu. Setelah dapat satu pertanyaan dan satu jawaban, maka kemudian tanya pertanyaan yang kedua dan membutuhkan jawaban yang berikutnya. Maka kemudian yang ketiga, ila summa mada qala hajjum mabrurun. Yang ketiga adalah haji mabrur. Jadi tiga hal itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu agar supaya iman selalu ada di dalam diri kita, ya. Kemudian jihad fisabilillah yang harus kita lakukan ketika kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu hadis lagi Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyahuda bil kufri kama yakrahu ayyuhdaba finnar.
Ini langsung saya sampaikan matanya ya. Anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun, ada 3 perkara, mangkun nafihi, ketika ketiga perkara itu ada di dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman, wajada halawatal iman. Jadi kalau tadi saya sampaikan membangun iman, menjaga iman, merawat iman, itu sebenarnya apa sih manisnya daripada iman itu, atau enaknya dari makanan iman itu? Ibaratnya iman itu adalah makanan, sejauh mana sih enaknya makanan itu, sejauh mana sih lezatnya makanan itu, kok semuanya ada penasaran. Kira-kira makanan yang paling enak di dunia apa, Bu? Apa, Bu? Bakso, sate, burger. Ternyata kalau orang desa itu ya ditanya mana yang lebih enak antara burger dengan tela, itu telo itu ya, itu ternyata enak telo. Tapi kalau katanya orang kota itu mana yang lebih enak, telo atau burger itu? Ya ternyata. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita berada di sebuah dusun ya. Kalaupun kita ini suka makanan itu tidak terlalu mahal untuk ya, maka kita syukuri. Jadi ada 3 perkara, apabila 3 perkara itu ada di dalam diri seorang mukmin, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Dijadikannya Allah dan Rasul itu lebih dicintai dari selain keduanya. Jadi cintanya seorang mukmin itu hanya kepada Allah dan hanya kepada Rasulullah. Ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak ada yang kita cintai di dunia ini kecuali hanya Allah dan Rasulullah. Dan bagaimana suami kita, apakah kita cintai? Oh ya, cinta banget. Ribet tadi. Apakah istri kita tidak kita cintai? Ya tentu. Tadi samina wa ta'ala. Pokoknya kalau Rasulullah, Allah dan Rasulnya mengatakan itu ya bismillah, semuanya kita lakukan. Artinya bahwa yang ada di dunia ini bisa saja kita cintai, dan silakan untuk dicintai, karena memang Allah memberikan sebuah fitrah untuk mencintai apa-apa yang ada di dunia. Namun yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa Allah dan Rasulullah itu yang harus terlebih dahulu kita utamakan. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Jadi ketika kita mencintai sesuatu yang ada di dunia atau mencintai seseorang, cinta kita terhadap dunia itu atau cinta kita terhadap siapapun itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, saya suka sama Mas, siapa namanya? Mas Imam. Dari mana Mas Imam? Oh, dari Jombang. Dari Jombang, Bu. Yang mau melamar. Sudah berapa juz, Mas? Oh, 10 juz, Bu. Siapa yang mau punya mantu apa 10 juz? Ayo. Yang nggak usah balik ke Jombang.
Ya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas Imam ya, terima kasih. Jadi ketika saya mencintai Mas Imam ini, ya, maka cinta saya kepada Mas Imam ini karena Mas Imam ini adalah orang yang hafid Quran namanya, atau orang yang alim, ya, atau karena soleh dan lain sebagainya. Maka cinta saya kepada seseorang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ayyaqra ayyahu dari kufri kama yukrahu ayyub dafa finnar. Yang ketiga adalah dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Jadi seseorang yang tidak lagi mau kembali kepada kekufuran, ya, maka ia akan dapat merasakan manisnya iman. Artinya bahwa orang itu tetap kuat yakin akan keimanan dan mempertahankan keimanan itu di dalam kehidupannya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ia tidak mau dilempar ke dalam api neraka. Maka ketika hal ini ada di dalam diri kita, ya, bahwa Allah dan Rasulnya yang kita cintai, kemudian mencintai seseorang itu hanya karena Allah dan mempertahankan iman yang ketiga, maka sesungguhnya kita akan merasakan, ternyata jadi orang mukmin itu nikmat, ternyata jadi orang muslim itu nikmat, ternyata menjadi orang Islam itu nikmat, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu jamaah syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau diperpanjang itu mungkin ya bisa panjang gitu ya. Dan mungkin saya juga tas gitu ya. Tapi saya melihat jamaah ini kan aktivitasnya juga banyak. Mungkin ada yang mau goes-goes gitu. Lagi Bapak Ibu artinya. Jadi kalau seseorang itu sudah apa ya, sudah suka untuk berdakwah itu ya memang kalau mau diteruskan itu ya banyak terus panjang gitu ya. Tapi kan kita juga harus melihat kepentingan jamaah yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mungkin saya cukupkan untuk pagi hari ini, ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pagi-pagi selanjutnya dengan harapan bahwa apa yang kita sampaikan tadi senantiasa bermanfaat untuk diri saya sendiri, artinya sebagai pengingat untuk diri saya sendiri dan pada umumnya untuk Bapak Ibu serta angkatan muda, ya, di Masjid Al-Manar ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengingatkan kita, memberikan kemudahan kepada kita, dan memberikan istiqomah kepada kita untuk membangun iman kita, sehingga Allah memberikan ridho kepada kita. Pada akhirnya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aku berdoa astagfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Asrofan, luar biasa ya Bapak Ibu. Ustaz Asrofan memberikan materi yang menjadi pemahaman kita bahwa jika kita ingin menggapai, jika kita ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya satu apa? Iman. Kuncinya iman. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman itu syarat kunci. Pertama, umat Islam. Dengan iman itu kita bisa masuk surga. Dengan iman itu Allah akan memberikan
nikmat semuanya kepada kita. Syaratnya adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan yang kedua adalah jihad fisabilillah, dalam artian kita, perbuatan kita, perkataan kita itu dalam rangka adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah haji, pelaksanaan haji. Nah, jika ketiga perkara itu kita lakukan, insya Allah ridha Allah akan menyertai kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, dari kata Allah, untuk agenda berikutnya yaitu tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo kepada Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Ustaz, dengan tadi disampaikan oleh Ustaz tentang membangun iman dan merasakan manisnya iman. Nah, pertanyaan saya, ketika seorang itu berada di titik nadir keimanannya, dia keimanannya berada di titik terendah, ketika ia ingin bangkit, harus dimulai dari mana dan rangka membangun iman itu? Harus dimulai dari mana dia itu untuk kembali lagi dalam keimanannya? Jadi itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Ketika seseorang itu sudah kehilangan iman, bagaimana kemudian ia akan bisa menggapai keimanan itu kembali pada dirinya? Tentu saja apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk mendapatkan iman atau untuk mendapatkan petunjuk itu harus ada usaha-usaha dari orang tersebut. Karena sesungguhnya iman itu tidak datang tiba-tiba, akan tetapi iman itu akan datang ketika seseorang itu berusaha untuk mendapatkan iman. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah ia menyadari bahwa dirinya telah terlepas dari keimanan dan ingin kembali menjadi seorang mukmin. Jadi dia menyadari akan lepasnya iman dari diri seseorang, kemudian berusaha untuk mendapatkan keimanannya kembali. Jadi yang pertama harus ada usaha agar iman itu bisa kembali kepada diri seseorang. Apa usaha yang harus dilakukan? Usaha yang harus dilakukan adalah satu, beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dulu saya telah menjadi orang mukmin, tetapi pada sebuah perjalanan iman saya terlepas. Maka kemudian mereka menyadari dan berusaha kembali untuk mendapatkan keimanan tersebut. Ada usaha, kemudian menyadari akan sesuatu yang pernah terlepas itu, kemudian beristighfar kepada Allah. Jadi ada usaha, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tetap berbuat baik atau taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis nanti akan timbul kembali, akan datang kembali iman itu kepada diri seseorang. Jadi yang pertama harus ada usaha, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau dulu dia tidak sholat, maka dia sholat lagi gitu ya. Kalau dulu dia meninggalkan bacaan Al-Quran,
maka ya baca lagi. Insya Allah iman kembali akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada usaha, kemudian ada istighfar kepada Allah, mengampuni, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka secara otomatis nanti Allah akan memberikan keimanan itu kepada seseorang. Karena memang yang namanya iman itu kan ya sudah yang terus bisa jadi kemudian berkurang atau bahkan hilang. Tapi juga ada yang meningkat. Maka ketika hilang segera ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ketaatan. Demikian saja. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari ibu, ada ibu, ada yang menanyakan bisa kalau nggak ada kalau kita coba nih Bapak Ibu, alhamdulillah kita di acara. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Mas Roman ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya selaku moderator, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian subuh kita pada hari ini dengan alhamdulillah. Istighfar kita tadi dan alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.